Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fidela Syahira. Ini 114200124. Sini saya akan menjelaskan tata cara acara 7 ini yaitu mengenai QGIS. Pertama, kita membuka aplikasi QGIS, lalu pencet blank space, lalu eh, kita ke raster, terus georeference, terus kita masuk ke file, terus open raster, terus kita cari peta yang sudah kita unduh. Nah, ini setelah itu kita pencet ini untuk membuat koordinatnya. Yaitu koordinatnya pada ujung kiri atas dan ujung kanan atas. Contohnya 47,00,00 dan 9264. Oke. Begitu juga eh, begitu juga pada yang tepi bawah kanan dilakukan hal yang sama. Nah, setelah dibuat titipin koordinat pada ujung tepi bawah kanan dan ujung tepi atas kiri, kita edit koordinatnya. Kita klik simbol pilih gini, terus kita transfer type-nya ke linear, sampling metode-nya nearest neighbor, terus kita ubah target SRS-nya itu menjadi 49S, menyesuaikan dengan peta, terus kita checklist load QGIS-nya, lalu oke. Terus kita pencet start georeferencing. Nah, lalu kita close, dan kita save. Terus kita masuk ke layer, terus create layer, terus um, setelah create layer, lalu kita masuk yang tadi kan ke layer tuh. Eh, Terus kita ke create layer, terus ke new shapefile, terus kita bikin namanya batas administrasi, terus ini kita ganti geometry type, kita ganti polygon, terus name-nya keterangan, lalu oke. Nah, terus kita masukin juga kayak jalan, sungai dengan hal yang sama. Geometry type-nya itu line, terus step-nya keterangan, lalu oke. Terus lagi create layer, new shape, sungai, lalu terus ininya keterangan. Nah, oke. Terus yang terakhir itu ada titik. Titik ini itu point, namanya keterangan. Setelah itu eh, lalu kita buat poligon yang mencakup 3 kecamatan, 3 daerah dengan menggunakan toggle dan polygon. Setelah semua kita buat poligon mencakup 3 kecamatan, terus kita klik kanan, ID-nya kita buat 0, lalu oke. Nanti jadi seperti ini. Setelah itu kita pencet 2 kali batas administrasi, terus kita ke simple file, terus fill style-nya itu kita ganti ke no brush,
Nah, terus ininya kita ganti ke warna merah, yang paling merah. Lalu, oke, lalu apply. Terus stroke width-nya itu 46, 0,46. Lalu apply. Terus, oke. Nah, setelah itu kita masuk ke, kita memisahkan tiga kecamatan ini menjadi tiga bagian, itu dengan mencari batas administrasinya, terus ke edit, terus ke speed features, lalu kita ini memulai dari luar ke dalam. Kita pencet kanan, terus kita pencet kanan. Hmm. Seperti itu berlaku pada garis ini juga. Nah, ini sudah terbagi menjadi tiga bagian. Terus kita save, lalu kita pencet jalan, terus toggle, terus kita pencet apa add line features-nya. Kita mulai ininya 0, terus keterangannya kita buat jalan arteri. Lalu oke, terus kita pencet lagi ini, kita buat lagi jalannya. Terus keterangannya jalan jalan apa? Jalan lokal atau jalan kolektor. Oke. Setelah itu kita masuk ke menempatkan dulu di mana posisi sungai dan jalan dan titik itu. Lalu ini kan kita masuk ke sungai. Sungai sama saja pembuatannya dengan jalan. Nah, ini kita membuat sungai. Itu kan pertama kita klik dulu ini ya, terus kita masuk ke tugas editing, terus pencet add line features. Terus selanjutnya terserah sih mau gimana, kebetulan di sini nggak ada gambar sungai. Jadi kita buat penempatannya di mana aja bisa. So, terus kita buat lagi. Ini kita pembuatan sungai yang kedua. Oh, lalu ID-nya 0, terus sungai musiman. Oke, terus kita save. Lalu kita ke save juga. Terus kita ke titik sama. Nomornya 0, ID-nya 0, keterangannya kita buat kantor camat. Lalu di sini kita buat keterangannya masjid. Lalu di sini kita buat keterangannya eh apa ya? Rumah sakit. Oke. Sebelum melakukan simboling, kita masuk ke attribute tables. Misal ini kita pencet daerah ini. Nah, itu nanti bakalan ada yang muncul seperti ini. Terus keterangan ini kita buat misal sawah. Terus ini keterangannya itu ladang. Terus ini permukiman. Terus kita save. Di save. Ini di save. Terus kita X. Nah, selanjutnya kita membuat labeling. Itu kita klik kanan batas administrasi, terus kita ke properties, terus kita ke labels, single labels, lalu ininya label width-nya kita kasih ganti keterangan, teksnya kita ganti ke TNR ini.
12. Terus kita pergi ke, kita masuk ke buffer. Terus kita clean draw text buffer. Terus kita apply. Nah, tadi lihat nih tulisan-tulisannya sudah ada. Lalu oke. Lalu kita melakukan simboling. Karena pada administrasi, eh, simbologi. Terus kita ke kategoris. Lalu kolomnya keterangan. Lalu classify. Nah, sini sudah ada ladang pemakanan sawah. Terus kita pencet ini. Terus import, export. Terus kita ke import. Simbol RBI. Open. Klik import. Terus yes to all. Terus kita close. Nah, di sini kita bisa cari pertama tuh ladang. Terus ke pemukiman klik 2 kali. Dari di sini sosial budaya. Lalu oke, sawah klik 2 kali sama seperti tadi. Cari sawah. Lalu oke, lalu apply. Nah, nanti seperti ini jadinya. Lalu apply. Terus oke, lakukan yang sama pada jalan juga. Simbologis, kategoris, kalau misalnya keterangan. Terus classify. Nah, untuk jalan ini kita sesuaikan dengan SNI. Pertama itu jalan arteri. Oke, simbolannya itu jalan arteri. Choose color, kita pilih choose color. Terus ini itu 255, 102 berdasarkan SNI. Lalu oke, lalu oke. Terus jalan kolektor itu sama simbolnya dengan jalan arteri. Oke, warnanya juga sama kodenya, yaitu 255, 102, 255 RGB-nya. Lalu oke, lalu oke. Terus apply, terus oke. Nah, ini sudah ada jalannya. Masuk ke sungai. Kita ke kategoris, kolomnya keterangan, terus classify, terus sungai. Cari di sini sungai. Terus simpelannya pilih choose. Terus kita masukin kode warna sesuai SNI. Terus choose color. Ini warnanya sama seperti ini 02955, terus 051, lalu oke, lalu oke. Terus sungai musiman kita pakai yang dash blue, tapi ininya kita ganti dengan warna yang sama seperti sungai tadi. Simbol sungai yang tadi itu 0255, 255. Lalu oke, oke, lalu apply. Oke, ini sudah ada nih sungainya. Terus kita masuk ke titik kategoris, terus kolomnya keterangan, terus kasih file. Cari di sini kantor tamat. Oke, lakukan hal yang sama pada setiap titik ini. Setelah kita simbolin, terus kita apply, terus oke. Nah, ini keluar simbol-simbolnya seperti ini. Tadi, terus kita ke AD layers, terus add vector layers, terus di vector database-nya kita cari eh kontur SAP. Lalu kita add, lalu close. Dan di sini sudah ada konturnya. Setelah itu kita masuk ke, ini kita ke vektor, terus kita ke processing tools, terus itu ke clip, ini layernya kontur, terus ini ada administrasi, clip ini itu save to file, simpan ke folder mana yang ingin kita taruh, the kontur, lalu save, lalu, lalu kita pilih run.
pastikan ini sudah terchecklist. Nah, kemudian lalu terus kita bisa unchecklist kontur, terus juga unchecklist peta ini. Nah, jadinya seperti ini. Terus kita klik kanan, klik kontur, terus ke terus ke open attribute tables. Nah, ini lalu kita pencet ini, terus add file atau new file. Nah, ini itu Ika. Lalu oke. Nah, terus kita masuk ke kita masuk ke angka 3 kebalik nih. Terus kita ke files and values, terus ke fashion, terus ke operators, terus persen, terus Ika dikali 4 itu 32, 36 dikali 4 24. Lalu terus select features, lalu close. Nah, ini sudah select semua yang kecuali kelipatan eh kelipatan 6. Terus kita ke Ika, terus ini kita buat 1 update selected, terus kita gini. Nah, di terus select sendiri dia seperti ini. Lalu ini kita ganti dengan 0, terus update selected, terus ini kita sebelum itu kita save dulu, lalu kita off kan, terus kita bisa lihat ini sudah tidak ada lagi XX-nya, terus kita close. Kita klik kanan flip, terus kita properties, terus masuk ke labels, terus base labeling, terus tanda plus, terus kita masuk ke tanda ini, 3 ini, files and values, Ika, sama dengan 0. Lalu oke, terus teksnya, fontnya diganti dengan Times New Romans, ininya 12, terus description kita buat Ika, lalu kita ke buffer, kita checklist, terus ke placement, ininya curve, online. Itu sebelumnya itu jangan lupa label width-nya itu diganti ke name, lalu oke, lalu apply. Lalu oke. Nah, ini kan udah ada di 24-nya. Terus kita lari ke masuk ke properties, ke simbologis, terus kategoris, kolomnya kita ke Ika, terus classify. Nah, yang ini kita ganti ke warna orange, terus nah yang itu kita ganti ke strukturnya itu 86. Nah, lalu kita oke. Terus yang satu ini simple line, terus ganti ke orange juga. Ini tetap, lalu oke, lalu apply. Nah, ini udah ke apply seperti itu, lalu oke. Nah, ini kita pencet ini untuk memunculkan simbol konturnya di sini. Setelah semuanya jadi, terus kita save dengan masuk ke project, terus save as, pilih folder yang mana yang kita simpan dengan namanya sesuai kebutuhan. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.